Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, kakak-kakak sekalian, hari ini di edisi spesial di Kopi Restorasi bersama kakak ketua DPW Partai Nasdem, kakak Haji Anwar Adnan Saleh. Tapi perhatian pada saat bayi lahir, ya, ini pentingnya. Ya, sebenarnya banyak hal yang mungkin akan saya tanyakan, tapi hari ini mungkin sangat singkat dan sepertinya untuk edisi kali ini akan banyak kita cerita tentang bagaimana sih sepak terjang dari Partai Nasdem itu sendiri. Rasa-rasanya baru kemarin ya Pak, kita melakukan pelantikan di Makassar 4 bulan lebih. 4 bulan lebih ya Pak ya. Kita sudah melalui prosesnya dan hari ini besok tanggal 6 Februari kita juga akan segera meluncing kantor DPW Nasdem yang baru. Saya ingin mendengar sedikit penjelasan singkat tentang bagaimana sih sebenarnya kesiapan sampai saat ini Partai Nasdem, khususnya dalam hal baik itu mulai dari struktur kepengurusan dan kesiapan kantornya sendiri, seperti apa, Kak? Baik, terima kasih banyak. Selamat sore. Yang pertama ingin saya katakan, pertama ada rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa setelah kurang lebih 4 bulan kepengurusan Partai Nasdem ini resmi dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat di Makassar. Alhamdulillah, dan sebagaimana dikatakan tadi, insya Allah besok kita akan melaunching mulainya di penggunaan kantor DPW Partai Nasdem yang baru yang ada yang sekarang ini kita tempati. Nah, ini bukan hadir begitu saja, ini sesuai dengan perencanaan kita, target kita. Saya dengan sekretaris, bendahara dan beberapa teman kita sudah rencanakan. Saya bilang insya Allah kalau tidak ada halangan awal Februari 2022 kita akan memasuki kantor baru. Itu 4 bulan yang lalu. Dan ya insya Allah tidak ada halangan, mudah-mudahan atas kerjasama yang begitu rapi, bahu-membahu, dan itulah ciri Partai Nasdem. Partai Nasdem itu bekerja secara orkestra dalam hal apa saja. Iramanya seiring gitu. Apa saja yang kita kerjakan tidak boleh berjalan sendiri, tapi selalu harus saling mendukung. Artinya kata orang, bersama kita bisa, itulah yang slogan kita. Alhamdulillah berjalan beberapa bulan nyaris tidak ada kendala, dan tentunya harus saya menyampaikan terima kasih saya kepada kader-kader Nasdem, baik yang ada di fraksi, yang di luar fraksi, karena semua berkontribusi, tenaga, pikiran dan sebagainya. Baik. Kak, mungkin saya ingin sedikit bertanya tentang seperti apa sih sebenarnya ini, kan kita tahu pengalaman Kakak Anwar sendiri dalam memimpin partai. Saya ingin mungkin sedikit melihat ke belakang tentang bagaimana sih sosok Kakak Anwar sendiri ini dalam memimpin, khususnya di Partai Nasdem ini. Apa yang membedakan dengan partai-partai yang sebelumnya begitu, Kakak? Jadi gini, kita tidak perlu membanding-bandingkan. Saya tidak perlu meriwain kembali karena memang diakui bahwa sebelum saya bergabung ke Partai Nasdem ini, atas kesepakatan saya dengan sahabat saya, Ketua Umum Partai Nasdem, Kakak Surya Paloh, itu pernah saya memimpin partai politik besar di Sulawesi Barat ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar pertama. Pertama. Mulai November 2004 yang lalu saya pimpin itu, hampir 10 tahun lebih lah saya pimpin. Berproses itu, tapi yang ingin saya katakan bahwa, dan perlu diketahui juga bahwa Partai Nasdem juga ini kan merupakan embrio dari Partai Golkar. Artinya bagian dari Partai Golkar, ada berapa? Golkar ini sebenarnya sudah pecah berapa? Ada Gerindra, ada Hanura,
ada Nasdem, ya. Sebenarnya Demokrat itu bagian dari Golkar sebenarnya. Pak SBY itu betul, ya, anggota Dewan Pembina Partai Golkar dulu kan. Jadi seperti itulah perjalanan partai ini, dan kita semua khususnya, saya tidak perlu katakan membanding-bandingkan bagaimana kemarin, bagaimana sekarang. Yang penting sekarang saya ada di Nasdem, saya fokus di Nasdem, itu aja. Dan alhamdulillah setelah berjalan kurang lebih 4 bulan ini, saya rasakan ternyata saya tidak sendiri. Ternyata banyak teman-teman, banyak kader-kader seperti Pak Rahim dan yang lainnya itu satu visi dengan saya, satu irama dengan saya. Bagaimana kita membesarkan partai ini di tengah-tengah persaingan partai-partai politik yang begitu dahsyat, apalagi menghadapi tahun-tahun politik ya di 2024 yang akan datang. Ini bukan hal yang mudah. Ya. Kalau dari sisi kesiapan kader sendiri, Kak, bagaimana? Ini kan banyak nih berita yang tersiar di luar bahwa Nasdem ini sepertinya larinya kencang banget ini saat ini. Sebenarnya lari kencang juga tidak, biasa-biasa saja, ya. Tapi yang benar itu adalah bahwa memang kita konsistensi itu ada. Contoh misalnya kantor, ya kalau tidak ada konsistensi, tidak mungkin lah di awal bulan Februari ini bisa sesuai dengan target kita bisa. Tapi ya begitu itu. Jadi yang kedua, tidak ada juga maksud kita untuk mau melebihi daripada yang lain. Biasa-biasa saja. Bahwa ada kesan di masyarakat bahwa partai ini ternyata jauh lebih cepat, jauh lebih baik daripada itu, kita serahkan kepada masyarakat lah. Ya. Benar. Tapi ini kemudian memang banyak sekali kita dengar isu-isu yang beredar di luar bahwa Nasdem ini sepertinya benar-benar menarget besar di tahun 2024 nanti. Salah satunya Kakak. Saya kira itu hal yang wajar lah, ya. Kalau partai katakanlah Partai Nasdem secara nasional mentargetkan kita masuk dalam lingkaran 3 besar, dan insya Allah kita naik ke posisi dua besar, misalnya gitu. Itu bukan hal yang salah, bukan hal yang harus ditakuti, karena semua partai juga, tidak ada partai bilang saya mau siap kalah, semua siap menyatakan semua mau menang. Nah, kita di Sulawesi Barat misalnya, Partai Nasdem targetnya partai pemenang. Apa salah? Tidak. Nasdem tahu cara menangnya. Ya, dan bagaimana caranya itu urusannya Nasdem. Tidak perlu kita buka ke publik gitu. Ya. Kalau kita membuka data, Kak, ini di data internal Nasdem itu sudah khusus untuk Sulawesi Barat itu kita sudah 24.000 lebih sudah terdaftar sebagai anggota Nasdem sendiri. Apa pandangan Kakak sendiri? Ya, pertama saya harus apresiasi. Satu hal yang pasti bahwa Nasdem itu bekerja dengan data. Nasdem itu tidak bekerja dengan di ruang hampa gitu. Ya, kita bekerja. Anda ini semua kan ini pekerja-pekerja partai yang handal gitu. Dan satu hal yang prinsip lagi kita di Partai Nasdem ini bahwa ini era milenial. Kita mau anak-anak muda ini bergerak lebih cepat daripada nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Gabunglah ke Nasdem di sini kita ada. Apalagi misalnya kantor ini. Kantor ini kita memang ciptakan untuk tempat berkreasi. Ini yang beda kayaknya. Saya bilang sama Pak Rahim. Ini kantor ini buka 24 jam. 24 jam akan 24 jam buka 24 jam. Tempat nongkrong baru nanti. Tentu harus dijaga. Bagaimana kantor ini tetap terjaga keamanannya, kebersihannya. Kemudian yang terjadi dalam kantor ini semua yang terjadi diperbuat adalah hal-hal yang positif. Jangan ada hal-hal yang negatif. Itu yang paling penting dijaga gitu. Sehingga kalaupun di lingkungan yang kurang begitu menarik misalnya, ada saudara-saudara kita yang di depan itu sekarang yang punya tempat berjualan. Nasdem mungkin ke depan akan berpikir bagaimana supaya tempatnya itu bisa lebih baik. Itu sudah dalam progres kita. Ada dampak positif juga ya di sekitarnya. Jadi ada pembinaan yang semua itu berangkat dari kepedulian. Kemudian Partai Nasdem untuk sesama gitu. Salah satu jargon Nasdem ya. Kalau tempat berjualannya itu bagus, rapi, orang juga datang belanja, enak. Bahwa ada terima kasih ke Partai Nasdem, alhamdulillah. Semua merasakan manfaat kehadiran Nasdem di sini ya. Itu dia. Oke, itu saja mungkin bincang-bincang singkat kita hari ini. Mungkin di lain segmen kita akan berbicara lebih panjang lagi tentang seperti apa Nasdem ke depannya.
Cukup sekian dulu kakak. Baik, terima kasih banyak. Ya, Selamat terima sore kasih. semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.